Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2024. Yang mana di sini kami akan sajikan ya informasi terbaru seputar P3K 2024. Yang mana di sini Pemda menyiapkan formasi guru P3K 2024. Di sini juga ada pesan terbaru Menpan RB ya. Tentunya untuk honorer dan tentunya juga terkhusus untuk P1, P2, P3, P4, khususnya P2, P3, P4 kode P teman-teman ya, di seleksi P3K Guru 2023 yang lalu. Ini terkait dengan peluang lulus ya di seleksi P3K Guru formasi tahun 2024. Yang mana kita ketahui bersama untuk P1, P2, P3, P4 itu nantinya akan tetap menjadi prioritas penuntasan di seleksi P3K Guru 2024 ini ya. Tapi sebelum kita lanjut ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Nah, di sini di salah satu media elektronik pastinya teman-teman ya, di jpnn.com, kami ingin menginformasikan kepada teman-teman sekalian bahwa pemerintah daerah itu menyiapkan formasi guru CPNS 2024 dan P3K. Ini merupakan salah satu informasi terbaru juga ya dari Menteri Anas. Jadi sudah resmi teman-teman ya bahwa di seleksi P3K 2024 nanti formasi guru menjadi salah satu formasi yang banyak teman-teman ya, formasi yang termasuk salah satu formasi yang banyak disiapkan oleh pemerintah. Yang mana untuk jumlah formasi guru ya di P3K Guru 2024 itu mencapai 419.000 ya. Tentunya ini sudah melalui berbagai macam analisis bahwa dengan jumlah 419.000 itu punya potensi untuk menuntaskan P1, P2, P3, P4 guru honorer di seleksi P3K 2024. Nah, di sini kabar baiknya lagi bahwa Pemda siapkan formasi guru teman-teman. Kita coba cek ya. Di sini kalau kita perhatikan ya, sejumlah pemerintah daerah itu sudah mulai menghitung kebutuhan CPNS 2024 dan P3K 2024 yang nantinya diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Artinya apa? Pemerintah daerah itu sudah mulai ya teman-teman, mulai menghitung berapa kebutuhan CPNS 2024 dan berapa kebutuhan P3K 2024. Nantinya hasil perhitungan itu akan diusulkan kepada Kemenpan RB. Nah, dari Kemenpan RB keluarlah formasi. Jadi kalau misalkan daerah mengusulkan 10, bisa jadi formasi yang datang itu 8, 7 atau bahkan juga melewati dari angka 10 teman-teman ya. Itu. Nah, diketahui di sini kalau kita perhatikan pemerintah itu membuka formasi CPNS teman-teman ya, dan P3K 2024 itu totalnya fantastis ya, 2,3 juta ya. Jadi untuk honorer di Indonesia sekarang pada saat didata itu sudah mencapai 2,3 juta ya. Formasi untuk instansi pusat ya adalah 429.183 teman-teman ya, yang terdiri dari 207.247 CPNS dan 221.936 bagi P3K. Artinya apa? Kalau kita bandingkan antara P3K dengan CPNS teman-teman, berarti kuota lebih banyak P3K. Jadi tidak bisa kita pungkiri di era sekarang ini P3K itulah nantinya yang mendominasi teman-teman ya. Tidak bisa kita pungkiri ya. Mulai dari tahun 2021, 2022, 2023 itu sudah tidak ada lagi penerimaan PNS guru, yang ada adalah ASN P3K. Nah, kita lihat di sini teman-teman ya, adapun formasi instansi daerah sebanyak 1.867.333 yang terdiri atas 483.575 formasi CPNS dan 1,3 juta formasi P3K. Formasi P3K di instansi daerah dialokasikan untuk guru teman-teman. Ini saya bilang tadi ya, ini sudah dipatok oleh pusat bahwa formasi P3K instansi daerah dialokasikan untuk guru sebanyak 419.000 teman-teman ya, 146. Saya ulangi, 419.146.
tenaga kesehatan ya, tenaga kesehatan sebesar 417.196 serta 547.416 formasi untuk tenaga teknis. Seperti itu kira-kira ya. Jadi alhamdulillah guru ini lumayan banyak, padahal kalau kita lihat kemarin ya bahwa Kemendikbud itu hanya butuh 200.000 kuota formasi untuk mencukupkan program 1 juta guru menjadi ASN P3K. Tapi nyatanya kejutan besar dilakukan oleh Kemdikbud dengan mengusulkan 419.146. Ini tentunya tujuannya adalah untuk mengantisipasi selain daripada P1 teman-teman ya. Kan masih ada P2, masih ada P3 dan juga pelamar umum. Jadi ini dengan melebihkan formasi dari 200.000 menjadi 419.146, itu tujuannya sebenarnya teman-teman adalah untuk jaga-jaga. Jangan sampai masih ada guru honorer yang tidak tercover nantinya teman-teman. Ini sih menurut saya luar biasa banget ya. Salah satu perjuangan dari Kemdikbudristek di ronde terakhir teman-temannya di tahun 2024. Nah, sedangkan alokasi formasi CPNS jalur sekolah kedinasan itu tersedia 6.027 formasi. Namun hingga saat ini belum ada pengumuman resmi kapan jadwal pendaftaran CPNS 2024 dan P3K 2024 dimulai. Pemerintah sudah meminta instansi pusat dan daerah untuk mengajukan usulan kebutuhan CPNS 2024 dan P3K 2024 dengan tenggat waktu akhir Januari ini. Jadi dari pemerintah pusat sendiri sudah menginstruksikan kepada Pemda teman-teman ya agar mengajukan formasinya ya. Itu tenggat waktunya itu akhir Januari ini teman-teman ya. Tidak lama lagi sih menurut saya pribadi ya. Nah, di sini katakan kabar baiknya bahwasanya teman-teman ya, kabar baiknya di sini itu sejumlah Pemda itu sudah mulai menghitung kebutuhan ASN 2024 teman-teman ya. Antara lain Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Oku Timur, Sumatera Selatan, dan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Nah, di sini dikatakan juga oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Oku Timur Sutikman di Martapura mengatakan pihaknya telah melakukan pemetaan kebutuhan ASN termasuk pegawai memasuki masa pensiun. Yang jelas, kami memastikan akan mengusulkan formasi CPNS tahun ini. Namun untuk jumlah formasinya masih dalam proses penyusunan katanya. Terdapat sekitar 400 ASN di Oku Timur memasuki masa pensiun tahun ini sehingga perlu diisi oleh pegawai baru sesuai dengan kebutuhan ASN dengan skala prioritas. Setelah mendata jumlah PNS yang pensiun, kami akan melakukan rapat bersama tim perencanaan anggaran daerah TPAD untuk perekrutan yang menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Pihaknya juga segera berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah OPD terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Oku Timur untuk menentukan jumlah kebutuhan ASN secara pasti. Nah, kalau kita perhatikan di sini formasi guru CPNS 2024 ya. Dinas Pendidikan Kota Mataram ya teman-teman, Provinsi Nusa Tenggara Barat juga melakukan analisis kebutuhan guru sebagai acuan usulan formasi CPNS guru 2024 agar sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja pastinya ya. Nah, selain itu usulan formasi CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun ini juga ada formasi untuk tenaga teknis teman-teman ya. Kita coba cari info dari mana ya, dari Menpan teman-teman ya. Nah, ini dia seleksi CPNS 2024 dan P3K lebih dari 1. Ini kabar baik untuk P2 ya, P3, P4 di P3K Guru 2003 belum lulus. Bahwasanya info dari Menpan RB bahwa seleksi CPNS 2024 dan P3K lebih dari 1 kali di tahun 2024. Ini tentunya menjadi kabar bahagia ya. Menpan RB Abdullah Azhar Anas menyampaikan pernyataan terbaru ya teman-teman terkait seleksi CPNS 2024 dan P3K 2024. Menteri Anas mengatakan rekrutmen CASN 2024 dapat berlangsung lebih dari 1 kali. Mantan Bupati Banyuwangi 2 periode itu mengatakan hal tersebut sesuai dengan bentuk fleksibilitas penataan ASN sebagaimana diatur
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Jadi memang Undang-Undang ASN yang baru akan memberikan ruang yang terbuka sih teman-teman ya, dan memudahkan pemerintah dari pusat sampai daerah dalam mengatur rekrutmen. Wow, itu menjadi kabar baik ya, bahwa ada peluang lulus semakin besar karena di P3K Guru 2024 nantinya itu seleksinya itu lebih dari satu kali. Ini berdasarkan informasi dari Bapak Abdullah Aswar Anas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.